Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jum'ah yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Ponpes Salafiyah Muqbil di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah ya ibadallah, i'lamu barakallahu fikum, bahwa sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan introspeksi dan melaksanakan evaluasi atas amal-amal kita hidup di dunia ini. Maka Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur, maka wal tangdur fi'lun mudhari' yang majzum dengan lam amr. Di ilmil usul memberikan makna wajib. Maknanya wajib atas kalian. Wal tangdur nafsun, setiap jiwa-jiwa agar berintrospeksi. Wal tangdur nafsun ma qaddamat ligad, agar setiap jiwa berevaluasi dan berintrospeksi dari apa-apa yang akan dia berikan di hadapan Allah kelak. Maka maknanya di sini Allah memerintahkan seluruh orang-orang yang menjadi hambanya, wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad, agar kalian wahai manusia yang hidup di muka bumi ini, kalian introspeksi dan kalian evaluasi terus dari amal-amal yang kalian laksanakan dalam perkara ibadah untuk kehidupan di masa depan kelak. Wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad. Maka perintah Allah ini dibarengi dengan pujian bagi mereka orang yang melaksanakannya dan celaan bagi mereka orang yang mengabaikannya. Maka barang siapa yang mendengar ayat ini kemudian mulai mengevaluasi diri, mengumpulkan zad liyaumil ma'ad, mengumpulkan bekal-bekal untuk hari yang akan datang dari akhiratnya, maka barang siapa yang memperbaiki diri dengan evaluasi dan introspeksi dari apa-apa yang telah dilaksanakan, dari dosa-dosa agar segera bertobat, dari kemalasan untuk beramal saleh segera untuk
beramal soleh. Maka orang-orang yang sibuk memperbaiki diri, orang-orang yang sibuk berevaluasi dan introspeksi atas amalan-amalannya untuk mengumpulkan zat liyaumil ma'ad, untuk mengumpulkan bekal di hari akhirat kelak, telah dipuji oleh Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah memujinya dengan qad aflaha, telah beruntung. Man zakkaha, orang-orang yang mensucikan dirinya, orang-orang yang memperbaiki jiwa-jiwanya, orang-orang yang memperbaiki amalan-amalannya, orang-orang yang memperbaiki hati-hatinya. Yang tadinya beribadah tidak ikhlas, ikhlaskan now. Just to Allah, He is the one and only. Maka hanya kepada Allah beribadah. Yang tadinya beribadah tanpa ilmu, serabutan, tidak tahu mana yang bid'ah dan mana yang sunnah, maka sekarang menuntut ilmu, mengetahui ibadah yang benar, mengikuti sunnah-sunnah dalam peribadatan, dan menjauhi kebid'ahan-kebid'ahan dalam peribadatan. Maka dipuji oleh Allah, barang siapa yang zakkaha, telah memperbaiki dirinya, telah mensucikan dirinya dari dosa-dosa, dan terus melaksanakan evaluasi dan introspeksi kepada jiwa-jiwanya, qad aflaha, maka dipuji oleh Allah, telah beruntung orang ini. Dan yang kedua, bagi mereka orang-orang yang tidak peduli dengan amal-amalnya, tidak peduli dengan jiwa-jiwanya, wa qad khaba man dassaha, maka telah celaka karena melalaikan dirinya dari beramal soleh, karena melalaikan dirinya dari menuntut ilmu. Maka akhirnya dia beribadah tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Maka perintah untuk berintrospeksi dan berevaluasi atas diri-diri kita adalah perkara yang wajib. Lalu pertanyaan di sini, apa yang harus kita introspeksi dan bagaimana cara menintrospeksi? Kita jawab banyak sekali perkara-perkaranya. Namun di sini di khutbah Jum'ah yang sederhana, kita ingin membatasinya dari ucapan Nabi kembali kepada 3 perkara saja. Maka perkara yang pertama dari introspeksi dan evaluasi yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah kita harus mensyukuri atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa beribadah, sehingga kita bisa menuntut ilmu, sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal soleh. Maka tidaklah hidup di dunia ini hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Dan tidaklah hidup di dunia ini kecuali adalah perlombaan dan ujian yang mana Allah menguji di dunia ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji hidup di dunia ini. Siapa yang baik amalannya dimasukkan surga. Siapa yang buruk amalannya dimasukkan api neraka. Fa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa yang ringan amal-amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka akan dimasukkan kepada api neraka. Wa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka barang siapa yang berat amalan-amalannya, dia akan dimasukkan kepada surga yang diridhoi, sesuai qiraah dari Al-Kisai. Maka hidup di dunia ini adalah ujian dan cobaan. Maka barang siapa yang berintrospeksi terus-menerus kepada jiwa-jiwa dan hatinya, kepada amalan-amalannya, maka dipuji oleh Allah, qad aflaha man zakkaha, maka dia adalah orang yang akan beruntung kelak. Wa qad khaba man dassaha,
Dan celaka orang-orang yang apatis kepada amalannya, yang tidak peduli kepada diri-dirinya. Jauh dari amalan-amalan yang baik, gampang nantilah. Jauh dari ibadah kepada Allah, gampang, sekarang masih muda. Nanti kalau sudah tua baru beribadah. Tidak seperti itu. Maka yang pertama dari proses evaluasi dan juga proses introspeksi adalah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita yang banyak manusia lalai padanya. Mensyukuri apa? Pertama, kesehatan. Kedua, waktu luang. Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ni'matan maghbunun fihi makatsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. As-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan kata Nabi. Maghbunun, apa makna maghbun? Banyak tertipu, banyak terlena. Manusia banyak terlena dari dua kenikmatan di saat dia hidup di dunia ini. Apa dua kenikmatan yang membuat mereka terlena sehingga tidak mensyukurinya? Ada pada diri mereka tapi mereka tidak mensyukurinya. Apa itu? As-sihhatu wal faragu. Yang pertama, kesehatan. Maka diri kita di saat sehat, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah seperti sekarang. Dengan kesehatan kita bisa menghadiri khutbah Jum'ah. Dengan kesehatan kita bisa memberikan sebagai khatib khutbah Jum'ah dan salat Jum'ah. Dan dengan kesehatan kita bisa menuntut ilmu dan melaksanakan salat berjamaah. Dan yang lainnya dari kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita ataupun di luar seperti haji dan umroh dan yang lainnya. Maka kesehatan ini adalah nikmat yang banyak dari manusia tidak menyadarinya. Kapan mereka menyadari kalau kenikmatan ini adalah kesehatan yang sangat besar faidahnya? Di saat kenikmatan itu gobat anhu. Di saat dicabut kenikmatan, maka orang yang tadinya sehat kemudian menjadi paralyzed, stroke, lumpuh setengah badan. Maka dia duduk di kursi roda menangis melihat orang-orang yang pergi ke masjid, mendengar adzan, tidak bisa pergi ke masjid, melihat dari jendela orang-orang pergi ke masjid menuntut ilmu setelah pergi ke masjid, maka dia menangis. Ya Allah, di saat aku sehat dulu, kenapa aku tidak melaksanakan seperti orang-orang itu? Maka kenapa mereka bisa dan aku tidak bisa? Maka kesehatan, kenikmatan, maghbunun fihi makatsirun minan nas. Kenikmatan yang banyak dilupakan manusia. Kapan dia akan menyadari kenikmatan itu? Di saat dicabut kesehatan dari dirinya, barulah dia menyadari. Maka introspeksi, evaluasi atas diri kita. Dan yang kedua, al-faragh, waktu luang. Maka berapa dari orang-orang yang kita ketahui dari saudara-saudara kita yang masih bekerja atau di PNS, yang sibuk bekerja, maka kita katakan, ayo malam ini malam Kamis kita menuntut ilmu. Apa dia bilang? This time is busy. This time is money. Make money. Maka waktu ini waktu yang sibuk. Waktu untuk membuat uang. Hari Senin sampai kepada hari Jumat. The time is money. Jangan ngomongin masalah kajian. Jangan ngomongin masalah ceramah. Jangan. Sibuk membuat uang. Make money. Kemudian tidak ada waktu luang katanya. Maka Allah memberikan weekend. Sabtu dan Ahad libur. Maka kita pun mengajak ada muhadarah Ustadz Fulan di kota Fulan. Ada muhadarah Ustadz Fulan datang dari negeri yang jauh. Maka kesempatan emas. Hari Sabtu, malam Minggu, atau hari Ahad. Ayo
Apa kata mereka? Oh, maaf, this time for family. Maka hari ini weekend, hari keluarga. 5 hari bekerja dan seterusnya. Maka sekarang hari dengan keluarga. Keluar dengan keluarga. Mencari hawa dan mencari tempat-tempat untuk belanja, shopping, bla bla bla. Maka di hari bekerja katanya the time for money. Dan di hari weekend yang libur, the time for family. Lalu kapan the time for knowledge? The time for ilm? Kapan waktu untuk menuntut ilmu? Kapan waktu untuk beribadah? Tidak ada. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi. Nikmatan maghbunun fihi makatsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. 2 kenikmatan yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Namun kebanyakan mereka mengabaikannya. Di saat sehat tidak mau sholat berjamaah, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah. Maka di saat sakit baru menyesal. Dan di saat ada waktu tidak mau untuk melaksanakan amal-amal soleh, tidak mau menuntut ilmu. Maka inilah 2 kenikmatan yang menjadi bahan introspeksi dan bahan evaluasi bagi kita. Apakah kesehatan yang ada pada kita abaikan begitu saja? Introspeksi. Dan apakah waktu luang, terutama para santri, hari Jumat libur waktu luang, maka dipergunakan untuk apa? Apakah dipergunakan tidur dari ba'dal fajar sampai zuhur, kemudian makan siang dilanjut tidur ba'dal zuhur sampai asar, dan seterusnya? Tidak. Orang-orang yang mempunyai akal tidak akan melaksanakan yang demikian. Maka evaluasilah dan introspeksilah dari perkara yang pertama, 2 kenikmatan as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Astagfirullah wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka nasihat yang kedua, Nabi mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini darul amal, tempat untuk bekerja, dan juga daruz zawal, tempat yang tidak kekal, hanya fana belaka. Maka Nabi mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini bagaikan pengembara. Hidup di dunia bagaikan seorang musafir, yang mana jika kita musafir bahkan dengan pesawat, maka kita pergi ke Padang atau ke Muara Bungo, maka dalam keadaan lelah, kemudian kita menunggu dari jam pesawat, kemudian setelah itu take off, kemudian landing, kemudian mengambil bagasi kita, kemudian alhamdulillah mencari jemputan yang menjemput kita, kemudian sampai kepada tujuan untuk memberikan kajian misalnya di Jakarta dan yang lainnya. Maka begitulah keadaan dari manusia yang hidup di muka bumi ini. Maka kamu wahai manusia adalah pengembara. Jangan dunia ini menyesatkan kamu, sehingga yang tadinya kamu hanya untuk beribadah saja dan mengambil hasil peribadatan kelak di hari akhirah, maka kamu mampir di dunia sibuk mengumpulkan pundi-pundi dunia yang melalaikan ibadah. Ini salah jalan. Dan begitu pun santai di dunia, padahal orang-orang yang mengembara ingin cepat sampai ke tempat tujuan, karena di sana ada yang menunggu dari istri, anak, dan keluarganya. Maka orang yang hidup di dunia tidak santai,
mengumpulkan pundi-pundi amalan, dan fokus kemana dia yang akan arah destination yang dia tuju. Maka ini jalan yang benar menuju kepada surga, ikuti. Ini yang salah menuju kepada kebodohan, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran, dan destinationnya, the last destination, dermaganya di api neraka. Ini salah, the wrong path, tinggalkan. Maka the right path, jalan yang benar, itulah yang dicari. Dan terus bergegas dan fokus, berjalan terus lurus, straight way to heaven, jalan lurus menuju surga, itulah dari para pengembara. Maka para pengembara, baik dengan motor ataupun dengan mobil, dia melihat rambu-rambu lalu lintas yang benar, mana arah yang menunjukkan ke surga, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, tetapi lurus. Maka Nabi mewanti-wanti tentang permasalahan kedua ini, agar kita fokus dalam pengembaraan di dunia, jangan lalai ke kanan dan ke kiri dengan mahligai dunia, dengan perkara-perkara yang haram, dengan mencari dunia yang melalaikan ibadah. Tidak. Maka oleh sebab itu, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mewanti-wanti kepada sahabatnya Abdullah ibnu Umar, fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Maka ini dari uslub dakwah Nabi, kadang-kadang memberikan pertanyaan sebelum menjawab dan memberikan faidah, dan kadang-kadang Nabi memeluk, memukul, atau memberikan tambih pada badan seseorang. Maka di sini dia memberikan tambih dengan memukul pundak Ibnu Umar. Maka daraba Rasulullah SAW bi mangkibai, dari pundakku, kata Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar menjadi siap. Ada apa? Siap dari akalnya, siap dari main, siap dari konsentrasinya. Apa kata Nabi? Isfidunya ka'annaka gharib au abiris sabil. Maka hiduplah kamu di dunia, wahai Ibnu Umar, bagaikan seorang musafir ataupun pengembara. Yang mana musafir dan pengembara, dia fokus untuk jalan menuju rumahnya misalnya. Seperti kita jika telah selesai daurah, seperti kemarin daurah di Jakarta, maka semua orang kembali kepada rumahnya. Semua asatidah kembali kepada istri dan anaknya dan pondok pesantrennya yang dia cintai. Maka fokus, mana jalan yang benar, tiket pesawatnya tanggal berapa, berangkat jam berapa. Awas jangan tertinggal, awas jangan tertidur. Akan berangkat jam 7, lalu check in untuk pesawat 2 jam sebelumnya. Berarti jam 5 harus sudah ada di bandara. Laksanakan itu semua yang menyebabkan dia akan selamat jalannya. Kemudian setelah sampai di terminal A atau B dan seterusnya, maka naik pesawat, kemudian sampai kepada daerah yang dituju, maka dia pun mencari dari orang yang menjemputnya atau dengan taksi dan seterusnya sampai kepada rumah dengan selamat. Apa yang dia idam-idamkan dan dia cita-citakan di perjalanan, itulah ingin segera sampai kepada rumah, home sweet home. Maka seorang muslim yang disebutkan tadi di ayat terdahulu bahwa hidup di dunia untuk beribadah, dan disebutkan juga di dalam ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dunia ini tempat ujian, maka fokus menuntut ilmu, fokus mengamalkan ilmu, fokus mendakwahkan ilmu. Jangan sibuk dengan kanan dan kiri, membuat dosa di kanan dan di kiri, atau masuk kepada perkara-perkara yang diharamkan, atau masuk kepada perkara-perkara the wrong path yang merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Tapi straight, jalan terus kepada jalan yang lurus, yang akan mengantarkan dengan cepat kepada surga. Maka kita yang hidup di dunia sekarang ini terus beribadah. Apa tujuan kita? Bertemu dengan Allah. Maka fokuskan mana jalan yang benar, itulah yang kita tuju bagaikan pengembara. Maka pengembara, jika dia beristirahat, dulu hanya duduk
di bawah naungan pohon. Kemudian meminum airnya dan memberikan minuman kepada kudanya. Setelah rehat selesai, maka dia berangkat lagi dan meninggalkan tempat teduhnya. Dan begitu pun di zaman now, orang yang melaksanakan expedition dengan mobil misalnya, maka dia akan berhenti untuk mengisi gas, petrol, kemudian masuk ke rest area untuk mengambil makanan dan juga sholat. Setelah itu tancap gas, gaspol kembali ke tujuan masing-masing. Maka orang-orang yang sesat jalan, sudah tahu dia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, sudah tahu bahwa dia diuji di muka bumi ini untuk beribadah, maka dia sesat jalannya. Lari kepada pesugihan mencari dunia, akhirnya kafir musyrik. Lari kepada kelompok-kelompok ahlul bid'ah, akhirnya bergelimang amalan-amalannya dengan kebid'ahan yang ditolak oleh Nabi. Dan bahkan terdampar di dunia. Yang seharusnya tadi dia di rest area hanya 10 menit ataupun 20 menit setelah sholat dan makan pergi, maka kebalik, justru dia nginep di sana 1 bulan 2 bulan. Maka orang-orang di rumahnya menunggu, dan begitu pun dia sesat di dunia. Dikiranya dunia akhir dari perjalanannya, maka yang harusnya dia beristirahat kemudian pergi, dia malah mengais-ngais dunia, mencari tahta-tahta dunia, mencari harta-harta dunia, dan meninggalkan amalannya. Dipikirnya dunia ini adalah akhir dari perkara, tidak. Maka ini nasihat Nabi agar kita introspeksi dan evaluasi di muka bumi ini sebelum hari akhirat kelak. Dan yang ketiga, dan ini adalah penutup, Nabi mewanti-wanti tentang sifat rakus dan tamak Bani Adam kepada dunia ini. Karena dunia akan memperlihatkan keindahannya, memperlihatkan kecantikannya. Maka itulah hakikat dunia. Zuhrufatul, bagaikan zuhrufah, bagaikan tanaman-tanaman hias yang gururon, yang akan menipu bagaikan fata morgana. Maka dunia ini diwanti-wanti oleh Nabi, awas, kamu hidup di atasnya hanya sekedar mengambil yang penting saja. Karena nafsu kalian kepada dunia sangat besar. Maka Nabi mewanti-wanti dengan hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih dari Anas, dan pernah kita membaca di Sahih Musnad dari Ubay ibnu Ka'ab. Lau anna lirajulin wadiyan min dahab. Jika seseorang diberikan 1 tambang emas, la yatamanna lahu wadiyan min dahab, maka dia akan mengumpulkan uang dari hasil laba dari tambang yang pertama, dikumpulkan untuk apa? Untuk membeli tambang yang kedua. Dia tinggalkan ibadah, dia tinggalkan sholat. Yang penting make money, aku punya tambang 1. Maka dijadikanlah uang-uangnya itu modal untuk membeli tambang yang kedua. Bani Adam, inilah. Bukannya jika kita mempunyai tambang emas, malah kita sibuk ibadah. Alhamdulillah, 7 turunan dalam keadaan insya Allah tidak kelaparan, membuat rumah, membuat masjid, sholat di shop pertama, selesai. Namun, ini orang-orang yang sangat jarang sekali. Kebanyakan hawa nafsu manusia, jika diberikan 10 hektar dari pohon sawit misalnya, maka dia akan terus-menerus mengumpulkan hasil dari 10 hektar tersebut untuk membeli 10 hektar yang kedua. Dan ini seperti diucapkan Nabi tadi. Maka orang ini mempunyai 1 tambang emas, maka dia bukannya memfokuskan untuk ibadah, namun karena cinta kepada dunia sangat besar, maka dia akan menabung dari hasil tambang emas itu, membeli tambang emas yang kedua. Di hadis disebutkan lagi, walahu wadiyan min dahab. Kemudian dia mempunyai 2 tambang emas. Apakah cukup? Tidak.
Wa an yatamanna lahu salatha. Dia menginginkan untuk terus tamak mempunyai 3 ladang emas. Mempunyai 2 ladang emas mudah. Mengumpulkan dari 2 ladang, membeli yang ketiga. Dan seterusnya. Lalu sampai kapan? Kapan limit? Kapan batasan? Kapan kamu beribadah? Hatta yamla'a fammahu biturab. Maka tidak akan pernah kenyang Bani Adam sampai mulutnya disumpal dengan tanah. Maksudnya dia mati, barulah dikubur, barulah menyesal dari waktu-waktu yang dulu dibuang. Dan ini sesuai dengan ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang maknanya maka kalian akan terus berlomba-lomba mengumpulkan harta-harta. Sampai kapan? Tadi mempunyai 2 tambang, ingin yang ketiga. Mempunyai 3 tambang. 3 tambang lebih mudah mendapatkan 4 tambang. Modal dari 3 tambang. Mungkin dalam waktu setahun bisa membeli tambang yang keempat. Bikin. Akhirnya menjadi konglomerat, menjadi oktopus, gurita, yang dimana-mana dia mempunyai cabang-cabang pabrik emas, cabang-cabang tambang emas. Inilah manusia, tidak pernah kenyang. Maka Nabi mewanti-wanti manusia, dan ini poin yang ketiga, bahwa syahwat mereka kepada dunia itu syahwatnya lebih besar daripada serigala yang kelaparan di musim salju, yang dia dimasukkan kepada kandang kambing. Maka serigala ini akan mengambil kambing berapa? 1 untuk dimakan. Namun manusia akan mengambil kambing semuanya, dan mungkin akan membeli kambing-kambing yang lain dan seterusnya. Maka nafsu manusia kepada harta itu sangatlah kuat. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, inilah peringatan Nabi bahwa manusia sangat besar syahwatnya kepada dunia. Maka introspeksi dan evaluasi jangan menyebabkan kalian bahkan lupa akan dunia, lupa akan akhirat dikarenakan dunia, dan bahkan saking dahsyatnya syahwat kepada dunia, apa yang dia miliki akan dijual untuk mendapatkan dunia. Apa itu? The religion, agama. Maka jika tidak mempunyai apa-apa, bahkan dia akan menjual agamanya. Nih Islamku, berikan aku kekufuran, kesyirikan, yang penting aku di atas tahta jaya raya, kaya raya. Berapa manusia menjual agamanya? Maka ini telah diwanti-wanti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Badiru bil a'mal fitanan kakit ilailil mudlim." Maka wahai manusia yang hidup di muka bumi ini, badiru bil a'mal, cepat laksanakan ibadah. Ada kemampuan, laksanakan sekarang, jangan bilang nanti. Kenapa? Karena fitnah yang besar dari fitnah dunia pasti akan melalaikan kamu, dan kamu akan rakus kepada dunia, sehingga kamu akan menjual agamamu untuk mendapatkan dunia. Maka disebutkan di dalam hadis, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi musliman wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu li gharadin minad dunya. Maka jangan seperti mereka, kata Nabi, orang yang haus dengan dunia, tidak punya apa-apa kecuali agamanya, maka agama Islam ini dijual. Aku bukan muslim lagi. Lebih baik aku berkumpul dengan orang-orang Yahud dan Nasoro, kaya raya, jaya raya. Orang muslim fakir. Sehingga atansir, dakwah dari Nasoro di mana-mana, di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, dengan Indomie, dengan teh botol dan seterusnya. Al-muhim menunjukkan bahwa kaum muslimin fuqara, maka menjual agamanya, ini Islamku hat ad-dunya, namun berikan aku dunia seperti mereka. Ini diwanti-wanti oleh Nabi bahwa manusia dalam keadaan seperti itu. Maka inilah
dari nasihat Nabi kepada kita, maka apa yang ada pada kita wajib kita syukuri. Seperti hadis terakhir, tambah lagi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Hakim di kitabnya Al-Mustadrak dari jalan Abdullah ibnu Sa'id ibnu Abi Hind dari bapaknya Sa'id ibnu Abi Hind dari sahabat Anas ibnu Malik, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Maka kamu harus cerdik, ambil 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang buruk. Ambil 5 perkara yang baik sebelum 5 perkara itu datang menjemput kamu. Apa itu? Berkata Nabi, "Syababaka qabla haramik." Ambil masa mudamu, pergunakan untuk ibadah sebelum datang masa tuamu. Jompo dalam keadaan tremor, berjalan susah, bergetar badannya, mengatakan, "Oh, seandainya aku kemarin sholat, maka aku di waktu mudaku bisa melaksanakan sholat." Dan begitu pun yang pertama tadi, syababak qabla haramik, dan yang kedua sihatak qabla saqamik, dan yang kedua adalah sehatmu. Ambil sehatmu sebelum datang sakitmu, dan tadi telah dijelaskan. Dan yang ketiga, gina'ak qabla fakrik, dan kekayaanmu sebelum nanti jatuh fakir. Maka sekarang jika kita mempunyai kemampuan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, membantu dakwah, membantu ma'had dan seterusnya, jika kita mampu meskipun 50.000, 100.000, maka laksanakanlah selama kamu masih kaya. Namun jika kamu nanti jatuh miskin, hanya berandai-andai, "Oh, seandainya dulu aku mempunyai di tangan selalu 300.000, menginfakkan ke sana dan ke sini, sekarang ingin 50.000 di tangan pun susah." Maka disebutkan tadi gina'a qabla fakri, dan disebutkan fadaka qabla syuglik, maka waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Dan ini telah kita syarah. Dan yang terakhir, hayatak qabla mamatik, maka hidupmu ambil untuk beribadah selama masih ada nyawa, selama masih bisa bertaubat sebelum datang maut menjemput dan kamu tidak melaksanakan ibadah. Dan taubatmu jika nyawa sudah di kerongkongan tidak bisa untuk diterima oleh Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih fastagfiruh, innallaha ghafurun rahim. Faya ibadallah, nad'u rabbana as'alullahal karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana Indonesia wal Yaman wa Filistin, wa an yujanibna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan, wa an yursiduna wulatu umurina, wa an yursidana wulata umurina, wa an yurziqona rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, wa yurziqona ilman nafi'an. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan negara NKRI tercinta negara yang aman sentosa, dijauhkan dari fitnah yang besar, fitnah yang ingin menggulingkan negara ini dari OPM, KKB, ISIS dan yang lainnya. Dan begitu pun kami mendoakan kepadamu ya Allah, agar engkau menjaga para pemimpin negeri kami dan membimbing mereka kepada jalan yang hak. Maka kami doakan kepada staf yang baru dari Pak Prabowo beserta staf kementeriannya dan anggota MPR di pusat dan cabang dan DPR di pusat dan cabang. Kami doakan agar kalian semua dibimbing oleh Allah. Karena mereka para pemimpin negeri ini yang membuat konstitusional, yang membuat rules, undang-undang. Maka mereka jika dibimbing kepada jalan yang benar, kepada jalan Allah dan Rasulnya, maka mereka membuat undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kami rakyat yang wajib taat kepada pemimpin sesuai ucapan Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kami taat kepada pemimpin kami yang mana mereka taat kepada Allah. Sehingga jika
Indonesia dalam keadaan pemimpinnya takut kepada Allah atas bimbingan Allah, dan rakyatnya taat kepada pemimpin yang pemimpinnya taat kepada Allah, maka Indonesia akan menjadi raya, jaya raya, kaya raya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka yang terakhir kami meminta kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami rizki dan juga ilmu yang bermanfaat. Dan kita mendoakan pula kepada saudara-saudara kami di belakang layar yang membantu dakwah free of charge gratisan di ma'had ini, yang membantu membeli token, membantu untuk membangun masjid Nisa, dan membantu untuk operasional dakwah dari air minum, gas, makanan untuk pengajar dan untuk santri dan seterusnya. Maka kami doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka semua, dan Allah memanjangkan umur mereka yang barokah, dan Allah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan Allah juga menjadikan ibadah sumbangan mereka, baik pemikiran dalam mengajar, baik keringat dalam membangun masjid Nisa dan yang lainnya, sebagai pahala yang besar yang memberatkan di mizan. Maka Rabbana atina fid dunya. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasli naran hamiyah tusqi min ainin aniyah
laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilar ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum.